Selamat datang teman-teman di sosialisasi Service Learning Daring FK 2021. Hari ini kami dari Pengembang Karakter, Bapak sendiri, Pak Prasasti Prengnangin, dan juga ada Pak Budi Partogi dan tim Humas Sudah TV. Karena seluruh kegiatan ini juga akan disiarkan secara live dan nanti juga bisa ditonton ulang di YouTube-nya Ukrida TV ya. Oke, kita akan mulai, teman-teman. Bisa diingatkan lagi di grup kelasnya supaya bisa hadir semua. Kita tidak lama, tetapi harapannya semua bisa mendapat penjelasan untuk service learning yang akan teman-teman lakukan di semester ini ke depan. Mohon diingatkan teman-temannya. Teman-teman ketua kelas mungkin bisa diingatkan supaya bisa hadir ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan memulai dalam doa. Bapak memimpin secara Kristiani. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan agama masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami bertemu dengan mahasiswa FK 2018-2019. Tuhan yang memberkati pertemuan ini, agar kami mendapat informasi dan pemahaman yang sama untuk kegiatan service learning secara daring di tahun 2021 ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Mahasiswa yang belum hadir kiranya bisa bersama-sama hadir, dan kami sungguh rindu kegiatan service learning yang akan dilakukan di semester ini bisa berguna bagi masyarakat dan juga bisa melatih kami untuk soft skills dan kepemimpinan kami ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi selamat sore dan selamat datang. Terima kasih teman-teman semua sudah bisa hadir. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman secara daring pada hari ini ya. Sekali lagi perkenalkan Bapak Prasasti Prengnangin, penanggung jawab service learning, dan juga ada Pak Budi Partogi di sini staf service learningnya Ukrida ya. Teman-teman sekalian, hari ini kami ingin mensosialisasikan service learning daring yang akan kita laksanakan di tahun 2021. Service learning FK sempat terhenti masa pandemi karena pada waktu itu semuanya direncanakan secara luring atau offline ya atau onsite. Tapi karena pandemi kita sempat tidak melakukannya sudah hampir setahun berarti, sehingga tahun ini kita sosialisasikan kembali karena memang ini adalah salah satu sertifikat wajib yang teman-teman harus miliki sebelum sidang skripsi. Jadi yang pertama Bapak sampaikan bahwa ini adalah poin wajib soft skills ya, sesuai dengan SK Rektor yang akan ditagih bukan atau yang akan diminta saat teman-teman akan mau sidang skripsi, dan itu semuanya akan dicantumkan di SKPI. Tapi pada dasarnya kenapa ini penting teman-teman, sebenarnya sebagai calon dokter tentunya teman-teman perlu melatih soft skills, keterampilan non teknis yang tentunya bisa sangat berguna bagi teman-teman nantinya di dunia kerja, dan juga tentu melatih kepemimpinan, dan yang paling penting adalah melatih kepedulian ya, empati terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. Dan harapan kita melalui service learning ini, pengalaman bersama masyarakat itu teman-teman rasakan sehingga soft skill itu terbentuk ya. Itu dasarnya yang pertama. Jadi tujuannya dan dasarnya. Maka ini memang diwajibkan mulai angkatan 2016 ya. 2016, 2017 banyak melakukan ini secara onsite ke berbagai daerah, bahkan banyak keluar kota ya, sampai Jakarta, Semarang, bahkan ada yang Surabaya gitu ya, kakak kelas kalian. Tetapi karena pandemi memang kita tidak bisa melakukan hal itu lagi, sehingga memang kita mau sosialisasikan alternatifnya ya, atau skema service learning yang akan kita tawarkan. Sehingga memang penting teman-teman pahami supaya angkatan 2018 dan 2019 bisa melakukannya tahun ini. Begitu juga angkatan 2017 yang belum ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang 2017, NIM 2017 yang belum melakukan juga bisa melakukannya. Dan bisa menggandeng angkatan 2020 meskipun memang kita tidak undang di acara hari ini ya. Oke, jadi ada
tiga skema ya, skema yang kami tawarkan untuk sertifikat wajibnya tersebut. Ya, skema pertama tentu skema SL Service Learning Mandiri secara daring, sebagaimana kakak angkatan kalian sebelumnya hampir semua melakukan skema ini, Service Learning Mandiri secara daring. Lalu skema yang kedua dan ketiga ini tentu nanti bisa jadi pilihan, yaitu skema ikut proposal PKM dan skema ikut proyek pengabdian masyarakat dosen ya. Dan nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Baik, skema yang pertama teman-teman. Skema pertama itu adalah service learning mandiri ya, yang dilakukan secara daring ya. Beberapa rekan-rekan kalian yang 2017 sudah melakukan ini, atau juga ada mungkin yang 2018 yang mau sedang skripsi melakukan ini ya. Jadi skemanya tentu daring ya, secara online, sehingga dimanapun teman-teman berada sekarang bisa dilakukan. Jumlah kelompoknya diperkecil, yang kalau kakak kelas itu sebelumnya 10 orang gitu ya, kita perkecil karena ini daring 3-5 mahasiswa per kelompok ya. 4 bisa 5 jumlah anggotanya. Lalu ini berlaku untuk angkatan 2017 yang belum, 2018, 2019, dan juga 2020 bisa dijadikan sebagai anggota. Jadi misalnya kalau kalian punya adik kelas 2020 mau join, ya sudah bisa. Nanti tahun depan dia tentu tidak berkewajiban lagi mengikuti kegiatan ini. Jadi bisa kombinasi ya di 4 angkatan ini. Meskipun memang 2020 belum jadi prioritas, tetapi kalau misalnya kalian mau jadikan salah seorang dari 2020 jadi anggota, sudah bisa ya. Lalu cakupan programnya karena ini daring, kami mendorong lebih banyak kepada edukasi ataupun dalam UKRIDA kita sebut sebagai UKRIDA mengajar ya. Apakah edukasi pola hidup bersih ya, pola hidup sehat, edukasi adaptasi COVID-19 dan edukasi kesehatan lainnya. Ya, juga di luar kesehatan juga silakan kalau memang itu dibutuhkan di komunitas masyarakat. Dan teman-teman bisa bermitra, bisa masyarakatnya itu bisa sekolah, ini tentu sangat strategis. Jadi beberapa kelompok yang sudah melakukan itu, misalnya seperti ada yang melakukan itu di Bali, jadi dia tinggal di Bali, lalu ada sekolah di dekat tempat dia tinggal, lalu sekolah itu menjadi mitranya. Atau sekolah kalian dulu ya, tentu teman-teman sebagai mahasiswa kedokteran banyak hal yang bisa di-sharingkan untuk edukasi kesehatan ya. Bisa juga yayasan sosial, panti asuhan atau lembaga lainnya yang tentunya siap secara daring. Artinya kalau kalian tawarkan bisa ketemu daring, ya mereka punya perangkatnya ya, ada jaringan internetnya atau ada yang bisa mewakili misalnya di Zoom atau Google Meet, kira-kira begitu ya. Jadi ini SL Mandiri. Jadi teman-teman bisa bentuk kelompoknya 3-5 mahasiswa per kelompok, lalu pikirkan edukasinya, apakah PHBS atau yang lainnya, lalu cari mitranya sekolah. Sekolah Bapak kira sangat welcome untuk teman-teman bila misalnya teman-teman mengisi kegiatan tersebut secara daring begitu ya. Jadi ini bisa juga jadi variasi kegiatan di sekolah tersebut. Tahapannya kira-kira begini teman-teman ya. Tahapan yang pertama, kalian akan bentuk kelompok secara mandiri ya. Kami akan share link Google Form-nya. Nanti Pak Budi bisa share di chat room, atau teman-teman yang menonton ini nanti di YouTube, juga di deskripsi YouTube akan ada Google Form, bisa diisi paling lambat tanggal 21 Juni. Lalu setelah kalian daftar kelompoknya, hari ini juga sudah bisa daftar ya kalau sudah terbentuk, tapi paling terakhir tanggal 21 Juni. Lalu setelah itu kalian tulis proposalnya juga nggak terlalu rumit ya, dan mencari mitra ya, memastikan mitranya misalnya sekolah SD apa begitu ya, SMP apa, atau yayasan panti asuhan apa begitu ya, teman-teman bisa pilih. Lalu itu nantinya akan diajukan ke DPK, UPK, pengembangan karakter, paling lama 5 Juli ya. Kalau teman-teman sudah terbentuk kelompoknya 21 Juni, jadi sekitar 2 minggu setelah itu teman-teman bisa ajukan, lalu mulai bisa dilaksanakan. Nah, ini bayangan kami nanti pas libur semester sudah bisa teman-teman lakukan ya. Nah, durasinya teman-teman ini kita juga adaptasikan, tidak seperti kayak kelas dulu, minimal 5 kali, 5 hari ya.
Tapi kita tahu ini pasti akan sulit untuk melakukan hal tersebut, sehingga kita berdurasi saja ya 3 sampai 5 kali. Apabila mitra itu membutuhkan lebih daripada 3, ya teman-teman kalau mau mengabdi bisa dilakukan lebih dari 3 kali, tapi durasinya sekitar 3 sampai 5 kali. Sudah bisa dilakukan Juni ini, jadi kalau teman-teman sudah ada kelompok lalu mau melakukannya sekarang juga boleh, gitu ya. Tapi kami harapkan nanti sebelum semester baru dimulai, teman-teman sudah bisa mengerjakan proyek tersebut ya. Mungkin pada saat libur itu lebih efektif waktunya ya. Lalu setelah itu teman-teman akan menulis laporan dan teman-teman akan mendapat sertifikat yang nantinya tinggal diupload di portalnya Ukrida. Kira-kira 4 tahapan ini yang teman-teman bisa ikutin ya. Semoga bisa istilahnya semua bisa ikut alurnya. Tapi kalau di luar alur ini bagaimana ya, tetap bisa juga ya, nggak masalah. Tetapi kami harap alur ini bisa diikuti. Itu skema yang pertama ya, skema service learning mandiri. Oke. Lalu oke, nanti kita semua akan beremail ke DPK ya. Oke, skema yang pertama itu nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Lalu skema yang kedua, kita sudah pernah mengeluarkan surat edaran tentang itu skema PKM. Teman-teman kalau lebih suka berkompetisi dalam program kreativitas mahasiswa juga bisa ikut ini, menggantikan learning-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ikut ini tidak perlu ikut yang pertama. Ya tentu metodenya adalah menulis proposal PKM ya. Jumlahnya sama 3 sampai 5 mahasiswa per kelompok, juga berlaku untuk satu angkatan yang sama, bahkan ini bisa lebih luas dengan lintas prodi. Jadi tidak saja kedokteran. Teman-teman misalnya kalau punya teman di optometri atau di teknik sipil atau ekonomi, lalu mau join di proposalnya boleh ya. Apalagi yang penerima beasiswa tahun ini diwajibkan untuk menulis proposal PKM, jadi bisa dikombinasi. Lalu cakupannya, kami menawarkan sebenarnya semua boleh, tetapi pada prinsipnya sepertinya kalau kedokteran lebih relevan untuk pengabdian masyarakat, PKM-PM, PKM riset. Nah, PKM riset ini juga bisa diintegrasikan dengan skripsi teman-teman, atau PKM kewirausahaan ya, teman-teman yang punya jiwa entrepreneur bisa juga mencobanya, atau PKM karya tulis dalam artikel ilmiah atau gagasan tertulis. Nanti tinggal disesuaikan mana yang menjadi minatnya. Nanti di kolom deskripsi juga Pak Budi akan melampirkan pedoman, juga di kolom chat Pak Budi tolong di-share pedoman PKM secara lengkap ya. Teman-teman bisa pilih di antara ini semua. Mitranya tentu dibutuhkan khusus yang PKM pengabdian masyarakat, mirip dengan service learning, tapi kalau yang lainnya tidak perlu mitra ya, tidak perlu mencari mitra. Tahapannya ini join dengan program PKM Ukrida tahun ini. Jadi sekarang tahapannya untuk kelompok secara mandiri ya, pendaftarannya sama 21 Juni juga ya. Lalu mulai menulis proposal dan juga diajukan paling lambat tanggal 5 Juli 2021. Lalu kita akan melakukan seleksi dan proses review proposal ya. Teman-teman nanti akan presentasi proposal sesuai dengan jadwalnya Ukrida. Ini join dengan penerima beasiswa ya. Tahun ini penerima beasiswa diwajibkan untuk menulis proposal PKM. Jadi teman-teman kalau penerima beasiswa mau sekalian, jadi satu kerjaan tetapi bisa untuk beasiswa, bisa untuk service learning, ya ini bisa dipilih, gitu ya. Jadi supaya toh di beasiswa nulis PKM, ya sekalian service learningnya juga bisa diambil skema PKM. Itu Juli sampai Oktober, lebih panjang waktunya. Dan nanti ada perbaikan proposal sampai siap upload sehingga dapat sertifikat itu di perkiraannya di November tahun ini. Itu untuk skema PKM yang kedua ya. Lalu skema yang ketiga, proyek dosen Ukrida ya. Kita juga merasa sebenarnya kalau teman-teman ikut program pengabdian masyarakat atau penelitian dengan dosen itu bisa kita integrasikan. Jadi metodenya adalah teman-teman menjadi anggota tim peneliti atau pengabdian masyarakat dosen. Jadi misalnya Dr. Marcel
ada pengabdian masyarakat, teman-teman jadi anggotanya, nah itu nggak perlu lagi mengerjakan service learning secara mandiri, ikut skema ini. Lalu jumlah anggotanya tentu sesuai yang terdaftar ya di proposal, tergantung proposalnya Pak, itu LPPM atau Dikti, tergantung proposalnya ya. Jadi kalian ngikut dengan dosen, ya tentu semua dosen tetap Bukrida yang bisa. Jadi cakupannya adalah terlibat menjadi anggota, gitu ya. Nanti kelihatan itu di apa namanya halaman sampulnya pun sudah kelihatan sebagai anggota ya, bukan panitia ya. Jadi misalnya sering juga dosen dalam pengabdiannya bukan panitia, misalnya multimedia, membuat video, bukan begitu ya, bukan volunteer atau bersifat membantu, tetapi ada di dalam tim itu, sehingga nanti teman-teman juga bisa dapat sertifikat dari penyelenggara ataupun institusi yang mendanai kegiatan tersebut. Mitranya LPPM dan Dikti ya, atau internal UKRIL juga boleh, FK yang mendanai juga boleh. Jadi tahapannya itu ya tentu menjadi anggota proposal penelitian atau dimas dosen, lalu teman-teman bisa dapat hibah internal FK atau LPPM atau Dikti, lalu melaksanakan program dengan dosennya sebagai anggota tim pelaksana, dan nanti ada laporannya, kami tinggal di CC laporannya, dan akan teman-teman tinggal upload sertifikat yang dari LPPM tersebut atau yang dari FK tersebut atau yang dari Dikti tersebut di Service Learning. Teman-teman itu 3 skemanya, teman-teman bisa pilih, bisa sesuaikan dengan konteks masing-masing atau minat masing-masing. Jadi semuanya bisa ditanyakan ke Pak Budi langsung di WA ini, bisa difoto, atau nanti di kolom komentar di YouTube juga kami akan secara reguler melihat kalau ada pertanyaan, atau bisa langsung WA Bapak juga boleh ya di nomor WA yang sudah tertera. Oke, itu saja penjelasannya teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan. Atau kalau mau bertanya di kolom chat juga dipersilahkan. Bapak mau tunjukkan satu contoh laporan yang sudah ya, yang teman-teman kalian sudah lakukan, kira-kira bentuknya seperti ini. Pak Budi, apakah sudah muncul screen saya? Sudah, Bang. Sudah ya. Oke, jadi ini yang dilakukan oleh Richard Jefferson ya. Minim 2018 juga ya, teman-teman kalian. Mereka melakukan edukasi di rumah belajar Lentera Kasih ya. Kebetulan memang ini mitranya kita UKRIDA ya. Nanti yang pengesahannya yang mengesahkan Jefferson sendiri, lalu perwakilan mitra. Kalau mitranya sekolah bisa salah satu guru atau kepala sekolahnya jadi lebih baik. Lalu nanti Dr. Marcel juga tanda tangan. Itu di pengesahan ya. Yang lainnya apa namanya, ini hanya data saja untuk laporan. Lalu daftar isi adalah pendahuluan, gambaran masyarakat, metode pelaksanaan. Ini juga nanti bisa di chat room ya Pak Budi, dan di deskripsi Zoom. Ini penjelasan-penjelasan saja, rumusan masalah. Teman-teman bisa mengikuti polanya, apa manfaatnya bagi mitra, lalu profil mitra secara umum bagaimana, sudah ada contohnya, teman-teman bisa ikutin. Lalu pelaksanaannya apa saja yang dilakukan, misalnya tadi 3-5 kali waktu ketemu secara daring itu metode kegiatannya apa saja ya. Misalnya ini mereka mulai dengan memberi pengetahuan dan motivasi mengenai profesi dan pemberian tugas mengajar cita-cita di masa depan ya. Jadi tidak langsung mulai misalnya pola hidup bersih dan sehatnya gitu ya, tapi dimulai sesuai dibutuhkan. Mereka juga mengajar bahasa Inggris. Lalu pertemuan ketiga baru PHBS-nya gitu ya. Karena memang itu yang dibutuhkan di Lentera Kasih itu ya. Ini mereka juga melakukan 3 kali, lalu dilampirkan foto-fotonya, dan ini edukasinya, materinya. Ini teman-teman yang ada di kegiatan ini, fotonya nanti dilampirkan. Ya, ini materi yang mereka tanyakan di kegiatan ini. Lalu ya penutup,
Lalu ada refleksi pribadi ya, refleksi pribadi ini Jefferson cukup Richard panjang nih ya, refleksinya. Ya, Bapak kira harusnya sih berkesan ya kita bisa sharing sesuatu kepada anak-anak gitu ya. Ini juga refleksinya masing-masing, ini masing-masing teman-teman. Michael juga buat refleksi, lalu ya Iskandar. Oke. Ya, Bapak kira kan ini satu angkatan dengan kalian tinggal tanya ya. Dan hanya ini Halmahera ya, jauh sekali. Ya, tapi karena ini daring di seluruh Indonesia bisa gitu ya. Di seluruh Indonesia. Jadi kalau saran Bapak sekolah kalian dulu atau kalian SD di mana gitu ya, atau SMP di mana, bisa kontak gurunya, tentu bisa lebih dekat ya. Salah seorang dari kalian bisa kontak, Bu, kami mau sharing tentang PHBS, tentang motivasi untuk belajar untuk siswa SMP, SMA begitu, mungkin itu akan sangat berguna. Ya, ini materinya, ini Bang Abe ini pengelola yayasannya ya. Ini teman-teman belajar di situ, belajar angka, ini dibuat belajar sikat gigi dan sebagainya. Juga kegiatan-kegiatannya ya. Oke. Bapak kira itu saja ya, jadi cukup sederhana sebenarnya. Jadi seharusnya tidak menyulitkan di tengah kondisi pandemi sekarang. Oke. Bapak kira itu saja Pak Budi. Silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan teman-teman. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Oke, sudah ada pertanyaan dari Luki Darmawan ya. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Luki Darmawan, 2018, izin bertanya. Untuk slide tadi soal kepanitiaan pengabdian masyarakat dengan dosen bagaimana ya Pak? Apakah boleh diulang perihal menjadi anggota panitia? Oke. Jadi begini Luki. Kalau misalnya itu tadi ya Dokter Marcel atau Dokter Ivon buat pengabdian masyarakat. Lalu dia biasanya butuh panitia dalam pelaksanaannya. Bukan hanya panitia gitu ya. Tapi kalian adalah tim mahasiswa yang dia libatkan secara penuh di pengabdian masyarakat tersebut. Itulah yang bisa kita akui. Jadi bukan hanya panitia, misalnya kalian hadir pada hari itu satu hari sebagai dokumentasi misalnya, cukup hanya begitu, tapi terlibat di dalamnya. Sehingga dalam penulisan proposalnya pun teman-teman terlibat. Nanti akan kelihatan di sini, Luki. Jadi Bapak share ya. Jadi biasanya juga ini cover yang dipakai untuk Abdimas dosen. Ada nama kalian di sini, itulah buktinya, gitu ya. Jadi kalau kalian nggak ada nama di sini, berarti bukan anggota. Jadi misalnya ketuanya dosen FK, gitu ya ketuanya, lalu anggotanya kalian, ya anggotanya itu juga biasanya bisa banyak. Itulah artinya kalian terlibat. Tapi kalau semua dosen lalu kalian diajak jadi panitia satu hari, itu nggak bisa kita hitung. Tetapi nanti kalau dosennya berkenan memasukkan kalian sebagai anggota, kalian minta, Dok, saya bisa jadi anggota nggak supaya saya secara penuh membantu pengabdian masyarakat ini, dan dosennya bersedia, nah kalian bisa. Itu bisa dimasukkannya sebagai anggota. Kira-kira begitu perbedaannya. Apakah dipahami, Luki? Jadi kalau ada dosen yang meminta bantuan kalian, mungkin bisa dinegosiasikan, Dok, apakah kalian bisa jadi anggotanya, begitu, supaya uh, kalian nggak perlu lagi ngerjain learning, cukup itu saja. Oke, silakan Luki. Luki mau bertanya langsung, Pak Budi, silakan. Ya Pak, selamat sore Pak. Maaf ya. Izin off cam. Apakah suara saya terdengar jelas Pak? Jelas ya. Oke, jadi perkenalkan tadi nama saya Luki Darmawan, angkatan 2018. Jadi izin menanggapi lagi Pak. Kebetulan kemarin saya sempat ada kerjasama dengan dosen, dan itu dari proposalnya aja ibaratnya itu saya yang buat dengan rekan-rekan panitia gitu. Dari proposal, rundown acara, yang menghubungi panitia dan yang menghubungi pembicara, yang mencari peserta itu dari saya juga, dari teman-teman mahasiswa. Berarti itu termasuk ya Pak ya? Soalnya untuk sertifikat aja ada tantangan saya juga gitu Pak. Termasuk ya? Oke baik, terima kasih ya Pak. Ya, jadi Luki nggak usah lakukan service learning mandiri lagi. Tinggal nanti sertifikatnya itu yang dilampirkan. Oke. Silakan. Pertanyaan berikutnya, silakan diaktifkan mic-nya, Bu.
Tadi ada yang bertanya, resen, silakan kalau mau resen. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Saya Silakan. William dari angkatan 2018 Pak. Ini untuk format proposalnya apakah ada Pak? Format Tadi yang proposal. Bapak share tadi, jadi William, format proposalnya itu bab 1 sampai bab 3 di sini. Ini kan bab 1 sampai bab 3, ini proposalnya. Bab 4 nanti diisi setelah kegiatan. Itu saja bedanya. Jadi bab 1 sampai bab 3 itu proposal. Begitu mau melaporkan, bab 1 sampai bab 3 dilampirkan lagi, tinggal tambah bab 4 sampai bab 5. Nah, ini nanti di Word ini di-share di grup ya Pak Budi. Ya, langsung bisa di-download. Ini formatnya, jadi bab 1 sampai bab 3 lah proposal. Itu proposal, ya, metode pelaksanaan. Lalu bab 4 hasilnya tentu nanti ini setelah laporan. Begitu William, apakah cukup jelas? Baik, makasih Pak. Ya, Pak Budi sudah share di kolom chat, bisa di-download, bisa diikutin polanya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, pertanyaan lebih lanjut, sekali lagi nomor WA Bapak juga sudah ada tadi di presentasi, ya, bisa difoto, bisa ditanya, bisa juga kalau mau bertanya, bertanya ke Pak Tito, stafnya Dr. Marcel juga bisa ya, kalau misalnya kebetulan kalian di kampus, lalu bertanya ke Pak Tito, stafnya Dr. Marcel juga bisa ya, di Wadek 3 ya, atau ke Pak Budi, ini kami berdua juga online terus, jadi nggak usah khawatir, kapan saja bisa di WA ditanyakan informasinya atau hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Oke. Sekali lagi teman-teman yang belum hadir di saat sosialisasi ini bisa menonton kembali di YouTube Ukrida TV. Bisa juga bertanya di kolom komentar di YouTube Ukrida TV, nanti kami akan balas, atau juga bisa langsung WA Pak Budi atau Bapak secara langsung, nanti kita akan respon setiap pertanyaan teman-teman ya. Baik, kelihatannya sudah cukup jelas dan semoga teman-teman dengan rela hati melayani servis masyarakat, memberi layanan, berempati, peduli terhadap masyarakat, dan juga sekaligus belajar, ya, learning. Makanya service learning, ya, learning dari apa? Dari pengalaman kita berinteraksi dengan masyarakat, kita juga belajar berkomunikasi, belajar untuk ya memaknai hidup dan sebagainya. Ya. Bapak lihat dari kelas kalian sudah melakukan itu secara mandiri ya, menginspirasi, apalagi yang sebelumnya itu on-site ya, mereka 5 hari di satu desa begitu, ada sekolahnya zaman dulu, lalu mereka balik ke situ untuk bersama-sama dengan siswa, ada juga yang ke panti asuhan, ada juga yang ke tunanetra gitu ya, Yayasan El Sapan selama 5 hari mereka membantu siswa-siswi tunanetra sebagai pendamping di situ, dan Bapak kira itu cukup menjadi waktu kita untuk belajar artinya berempati, bersyukur dan sebagainya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Itu saja hari ini. Senang teman-teman bisa hadir. Sampai ketemu. Kalau ada pertanyaan tidak perlu ragu untuk bertanya ya. Mohon kesediaan Pak Budi untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Budi. Sebelum nanti jangan bubar dulu, kita foto dulu supaya teman-teman nanti ada fotonya ya. Silakan Pak Budi. Oke Bang, sebelum ditutup dengan doa, tadi untuk menanggapi dari si Lucky Bang, nanti kalau mereka sudah selesai melakukan service learning, mohon agar laporan dan juga refleksi dikirimkan ke unit pengembangan karakter. Ya. Itu saja sebagai tambahan. Kita akan menutup sosialisasi hari ini dengan doa, dan saya akan memimpin secara Kristiani. Teman-teman bisa mengikuti sesuai kepercayaan masing-masing. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan di sore hari ini.
Engkau masih berikan kami kesehatan dan bisa mendengarkan sosialisasi service learning ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami yang sudah mendengar, bisa melakukannya ya Tuhan, bisa mengabdi bagi masyarakat, sehingga apa yang sudah dipelajari di kampus ya Tuhan, bisa juga dibagikan kepada masyarakat. Berkati ya Tuhan seluruh mahasiswa, mahasiswi kedokteran yang sudah bergabung hari ini, Tuhan yang menyertai mereka dalam studi mereka, pergumulan mereka masing-masing, dan juga dalam setiap cita-cita mereka. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang belum bisa join, dimanapun mereka berada. Inilah kami ya Tuhan, mohon ampuni jika selama sosialisasi kami melakukan hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin.